Byron David Smith yang berusia 64 tahun adalah pria single yang belum pernah menikah. Dia tinggal di sebuah rumah tua yang dikelilingi pohon pinus di tepi sungai Mississippi, Amerika. Meskipun rumahnya tidak berdekatan dengan rumah tetangga, tetapi mereka seringkali mengeluh tentang kebiasaan Smith yang suka menembakkan senjata di halaman belakang rumahnya. Mereka mengkhawatirkan jika bisa saja ada peluru nyasar yang mungkin mengenai anak-anak. Smith seorang veteran perang Vietnam yang dulunya bertugas sebagai insinyur keamanan di Departemen Luar Negeri. Sehingga selama beberapa dekade dia tinggal berpindah-pindah di kota-kota seperti Bangkok, Kairo, Moskow, serta Beijing. Selama bertugas, dia pernah memiliki 50 orang bawahan yang bertugas untuk melindungi kedutaan terhadap ancaman yang tidak diinginkan. Smith bukanlah orang sembarangan. Dengan posisi tinggi di kemiliteran, tentunya dia telah melewati semua pemeriksaan latar belakang hingga kesehatan mental. Pekerjaannya membutuhkan seorang yang benar-benar sangat ahli dan juga sehat. Smith sendiri pensiun pada tahun 2007. 6 tahun setelahnya, Smith sering menceritakan pada ibunya jika rumahnya beberapa kali kebobolan maling. Ada penyusup yang selalu berhasil mencuri barang-barangnya, termasuk uang, pakaian, serta barang berharga lainnya. Dia telah beberapa kali melaporkan hal ini pada polisi, tetapi mereka tidak berhasil menemukan pelakunya. Hingga kejadian yang sama terulang lagi pada tanggal 27 Oktober 2012. Kali ini dia kehilangan senjata, uang $10.000, berbagai medali, lencana, serta sebuah jam tangan antik penuh kenangan yang diberikan oleh ayahnya sebagai penghargaan ketika Smith berhasil bertahan melewati Perang Dunia Kedua. Walaupun kali ini polisi berhasil menemukan jejak sepatu di halaman rumah, tetapi mereka masih belum bisa memastikan siapa pelakunya. Akibat pembobolan tersebut, Smith yang merasa rumahnya tidak aman lagi mulai memasang CCTV dan audio yang selalu dipantaunya selama sebulan terakhir. Pada polisi, dia mengatakan akan berjaga-jaga untuk mengatasinya. Smith mencurigai salah satu tetangganya, seorang wanita bernama Ashley Williams. Saat itu, teman yang juga merupakan tetangganya yang bernama Bill Anderson memberitahu bahwa dia pernah melihat Ashley ketika gadis itu memakai jaket tentara milik Smith yang hilang. Hingga pada tanggal 22 November terjadilah hal mengerikan. Saat itu, Smith berjanji dengan Bill untuk membahas tentang penyusup. Namun dalam perjalanannya menuju mobil, dia sempat melihat Ashley melewati mobilnya sehingga Smith membatalkan niatnya untuk bertemu Bill. Dia memutuskan untuk mengintai dan membuat kesan seolah-olah sedang tidak berada di rumah. Dia memarkirkan mobilnya di rumah tetangga serta melonggarkan semua bola lampu rumahnya agar tidak bisa dinyalakan. Setelah bersiap-siap, Smith duduk menunggu di ruang bawah tanah dengan membawa 2 buah senpi dan bekal makanan sambil menunggu kedatangan si penyusup. Dia bersembunyi di antara 2 buah rak buku untuk menyamarkan keberadaannya. Hari itu bertepatan dengan malam Thanksgiving, di saat semua orang sedang akan menikmati makan malam mereka. Sepasang remaja bernama Haley Kiefer dan sepupunya Nicholas Brady sedang mencari-cari rumah di sekitar yang sedang kosong untuk dibobol masuk, dan mereka menemukan rumah Smith yang terlihat sedang kosong. Setelah melihat ke sana kemari, Nick pun masuk dengan cara memecahkan jendela kamar cadangan yang berada di bagian belakang rumah. Setelah 12 menit berada di dalam, Nick berjalan menuruni tangga menuju ke ruang bawah tanah. Sesampainya di bawah, Smith menembak pemuda itu hingga terjatuh ke lantai. Seakan tidak cukup sampai di situ, Smith kembali melakukannya sebanyak 2 kali hingga Nick tewas. Smith kemudian menyeret Nick ke ruangan lain yang berada di bawah tanah dan membungkusnya dengan kain terpal. Sebelah sepatu Nick yang terlepas dari kakinya diambil oleh Smith untuk dicocokkan dengan jejak sepatu milik penyusup sebelumnya.
Setelah selesai, dengan berlari dia kembali ke ruang bawah tanah dan semua perbuatannya terekam dalam CCTV dan audio. Smith yang telah kembali ke ruang bawah tanah mengisi senpinya dan bersembunyi di tempat semula untuk berjaga-jaga jika ada penyusup lainnya. Tidak berapa lama kemudian, terdengar Haley berteriak-teriak memanggil Nick melalui jendela yang pecah. Karena tidak mendapatkan jawaban dari Nick, gadis itu pun masuk melalui jendela yang sama. Saat Haley menuruni tangga ruang bawah tanah, Smith menembaknya, tapi tembakan tersebut meleset. Smith kemudian meminta maaf pada Haley karena tembakannya tidak tepat. Yang hal ini membuat Haley bergidik ngeri sambil berkata, "Oh my God." Karena senpi itu macet, Smith kembali menembak beberapa kali dengan menggunakan senpi cadangan yang disembunyikan di dadanya hingga gadis itu tewas. Dia pun menyeret Haley ke ruangan yang sama tempat dia meletakkan tubuh Nick. Setelah kejadian tersebut, Smith tidak melaporkannya pada polisi, melainkan dia menelpon pengacaranya untuk menceritakan kejadian tersebut. Dia menunggu selama 24 jam sebelum melaporkannya pada polisi. Yang saat ditanyai apa alasannya tidak langsung menelpon polisi, Smith mengklaim bahwa dia tidak ingin mengganggu liburan polisi selama mereka sedang liburan Thanksgiving. Dan pada tanggal 23 November, polisi menangkap Smith untuk diinterogasi. Sebelum melanjutkan kasusnya, sedikit latar belakang tentang Haley dan Nick. Haley Kevy berusia 18 tahun adalah siswi di Little Falls High School. Saat itu dia sedang berada di tahun terakhir sekolahnya. Haley digambarkan sebagai remaja yang ceria serta aktif dalam bidang atletik. Sebagai gadis yang ceria, dia selalu bisa membuat orang-orang bahagia. Selain seorang pekerja keras yang bekerja sambilan di beberapa restoran cepat saji, Haley juga seorang perenang handal. Menurut guru renangnya, banyak anak-anak lain yang mengaguminya. Tidak berbeda jauh dari sepupunya, Nick juga seorang murid populer yang dikenal karena selalu tersenyum. Nick juga seorang anggota tim gulat di sekolahnya. Dia anak yang rajin, pekerja keras, dan bekerja paruh waktu pada ayahnya. Nick dan Smith sebenarnya saling mengenal karena beberapa bulan sebelumnya Nick dan ayahnya sempat bekerja di rumah Smith untuk membersihkan halaman rumahnya. Beberapa bulan sebelumnya, rumah Smith telah dibobol lebih dari 6 kali sebelum terjadinya kejadian di malam Thanksgiving. Adik Nick yang bernama Crystal berasumsi jika kedua saudaranya menerobos masuk ke rumah Smith untuk mencari obat-obatan. Diketahui jika dulunya Haley memiliki riwayat penyalahgunaan obat-obatan dan pernah mencuri obat di rumahnya. Dan saat itu Haley sedang dalam masa penyembuhan kecanduannya. Hasil otopsi memperlihatkan jika tapak tangan dan jari-jari Nick memiliki luka tembak yang menembus hingga ke kepalanya. Menurut forensik, hal ini terjadi karena Nick mencoba melindungi kepalanya dengan menggunakan tangannya. Selain itu, forensik menemukan fakta jika Haley masih hidup saat dibawa ke ruangan tempat jasad Nick terbaring. Smith menembak bawah dagu gadis itu hingga tewas sambil berkata, "Matilah kamu." Di tubuh Haley ditemukan kandungan obat-obatan bercampur obat batuk yang membuatnya tidak sadar dan berhalusinasi. Bahkan Smith mengatakan jika Haley sempat menertawainya pada saat senpinya macet, yang hal ini membuat Smith bertambah murka. Namun dalam rekaman audio yang sangat jernih tersebut, justru tidak pernah terdengar suara Haley yang sedang menertawainya. Dalam banyak hal, banyak pihak yang meragukan akan kebenaran hal ini. Selama interogasi, Smith dengan santai dan tenang, seolah tidak terjadi apa-apa, menceritakan semua yang terjadi di sana. Dalam rekaman CCTV dan audio, memperlihatkan Smith yang seolah berbicara sendiri pada saat menunggu ataupun pada saat melenyapkan keduanya. Dia bisa menjelaskan semua detailnya dengan sangat baik, bahkan seolah tanpa perasaan,
Smith menceritakannya seperti sedang membaca sebuah novel. Menurutnya dia sama sekali tidak tahu siapa yang masuk ke sana atau apakah si penyusup memiliki senjata atau tidak. Sehingga besar kemungkinan baginya ikut terluka jika seandainya si penyusup juga bersenjata. Itulah sebabnya dia memilih untuk mendahului menembak mereka sebelum mereka terlebih dahulu menyerangnya. Dari semua keterangannya yang tidak dimengerti oleh pihak berwenang, mengapa Smith tetap melenyapkan kedua remaja itu di saat dia telah mengetahui jika mereka hanyalah sepasang anak muda? Namun dalam undang-undang di Amerika ada sebuah undang-undang bernama Doktrin Castile yang mengizinkan seseorang yang melindungi properti mereka untuk melenyapkan si pelaku dalam kondisi tertentu yang telah diatur menurut masing-masing negara bagian. Tetapi seorang jaksa menolak klaim tersebut. Dia menganggap jika Smith telah melewati batas yang seharusnya karena dua remaja tersebut tidak melakukan sesuatu yang sangat membahayakan. Tepatnya, mereka belum melakukan apa-apa ataupun mencuri. Yang seharusnya hal ini bisa saja diselesaikan tanpa harus membunuh keduanya. Sidang Smith dimulai pada tanggal 21 April 2014 sampai dengan 28 April 2014. 3 jam setelah berunding, juri memutuskan Smith bersalah atas 2 kasus pembunuhan tingkat pertama dan divonis hukuman penjara seumur hidup tanpa adanya kesempatan pembebasan bersyarat. Salah satu juri mengatakan jika rekaman audio tersebut telah menunjukkan bahwa mereka berurusan dengan orang gila. Semua perbuatan Smith dinilai merupakan pembunuhan yang telah direncanakan. Sementara hingga saat ini siapa penyusup sebenarnya yang telah mencuri masih belum diketahui. Pengacara Smith mencoba mengajukan banding ke Mahkamah Agung Minnesota yang banding tersebut ditolak. 8 tahun kemudian, di tanggal 20 November 2020, pengacaranya kembali mengajukan banding yang hingga saat ini hasilnya belum diputuskan. Untuk melancarkan rencananya, sang pengacara membuat sebuah halaman Facebook yang bertujuan untuk menggalang kebebasan Smith. Hal ini membuat netizen terpecah menjadi 2 kubu. Satu kubu membela Smith dan menyebutnya sebagai pahlawan yang telah memberantas pencuri dan pecandu. Sementara kubu lainnya justru memanggil Smith sebagai pria tua pengecut berdarah dingin yang hanya berani dengan anak-anak. Mereka mengatakan jika Smith sangat pantas berdiam di penjara sambil menunggu hingga ajal menjemputnya. Pada akhirnya, rumah yang dilindunginya selama ini justru tidak akan pernah lagi dia datangi. You're dead. Oh, sorry about that, bitch. You're dead. Cute. I'm sure she thought she was a real pro. I feel a little bit safer. Not totally safe. I'm still shaking a bit, but a little bit safer. I am not a bleeding heart liberal. I felt like I was cleaning up a mess. I was doing my civic duty. They weren't human. I don't see them as human. I see them as vermin. Dan cukup sampai di sini cerita kita kali ini. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Jangan lupa ajak teman-teman kalian yang suka dengan konten seperti ini untuk gabung di sini. Buat kalian yang masih betah nonton sampai akhir, thank you, love you, have a nice day, and then see ya.